Halo Bapak, saya Erliana dari kelas AM3. Saya akan menjelaskan tentang statistik bisnis, regresi, linear berganda, dan asumsi. Nah, model regresi linear berganda. Y adalah variabel independen, X dan Y ini adalah pengaruh terhadap Y, dan E adalah faktor lainnya. Ini adalah rumus regresi linear berganda. Ini, di mana F sama dengan E kali B dikurang C pangkat 2. E dikali B. E ini adalah yang ini. B yang ini, dan C yang terbagi. Oke. Ini adalah datanya. Seorang eksekutif periklanan ingin menentukan hubungan antara jumlah tanggapan terhadap suatu iklan dan dua variabel independen, ukuran iklan dan oplah surat kabar. Untuk keperluan tersebut dikumpulkan data sebagai berikut. Ini adalah data yang akan kita uji nantinya menggunakan SPSS. Untuk membuat laporan, kita juga harus menentukan judulnya, di mana judul yang kita tentukan yaitu pengaruh ukuran iklan dan oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan iklan pada PT Pelita. Selain judul, kita juga harus menentukan rumusan masalahnya. Alright. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita? Nah, ini kita akan ketahui nantinya setelah kita uji. Dan yang selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana untuk menguji pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Yang kedua, juga untuk menguji pengaruh oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Selanjutnya, hipotesis. Ada dua alternatif. Yang pertama, terdapat pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita, dan terdapat pengaruh oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Atau terdapat pengaruh positif ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita, dan terdapat pengaruh positif oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Kenapa tidak ada yang negatif? Karena sedikit gak sure aja kalau kita sudah membuat iklan tapi hasilnya negatif. Bisa sih. Selanjutnya, alpha 5% degree of freedom atau DF. N. N ini adalah jumlah datanya, K ini variabel independen, dan 1 ini adalah faktor koreksi. Sama dengan 6. 6 ini adalah jumlah data kita,
2 ini variabel independen, 1 ini faktor koreksinya. Dan 0,05,3 ini dapat kita ketahui di tabel. Model penelitian. Pengaruh ukuran iklan dan oplas surat kabar terhadap tanggapan iklan. Kenapa ini persegi? Kenapa tidak bulat? Karena ukuran iklan dan oplas surat kabar ini datanya sudah terukur. Semisalnya jika belum ada data yang pasti, maka harus menggunakan elemen yang bulat. Nah, ini pengaruhnya. Terdapat pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Ini akan kita cari, setelah itu akan kita ketahui signifikan apa tidak. Yang kedua, terdapat pengaruh oplas surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Selanjutnya, terdapat pengaruh positif ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Dan yang selanjutnya juga terdapat pengaruh positif oplas surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Ini adalah hasil uji hipotesisnya, di mana ini dapat kita cari di Excel, dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, sudah dapat hasilnya, kita akan mengetahui hasilnya signifikan atau tidak. Hipotesis 1, terdapat pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita, yaitu 0,025%. 0,025% ini kemungkinan salahnya. Dan hasil yang didapatkan yaitu 3,484. Dan ini berada di arsir sebelah kanan di dalam 0,025% ini. Hasilnya terdapat di sini, maka kebenarannya 0,9%. Kemungkinan salahnya ini semakin kecil, dan benarnya ini semakin gede, maka hasilnya ini adalah signifikan. Hipotesis 1 yaitu diterima, dan hipotesis yang tidak diharapkan itu ditolak. Ternyata benar, ukuran iklan berpengaruh signifikan terhadap tanggapan iklan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh oplas surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Nah, ini juga sama. Berada di sebelah arsir yang salah. Maka kemungkinan benarnya ini semakin membesar. Jika semakin besar, ini maka hasilnya menjadi signifikan. Di mana hipotesis yang kita harapkan itu diterima, dan hipotesis yang tidak diharapkan itu ditolak. Kesimpulannya yaitu ternyata benar, oplas surat kabar berpengaruh signifikan terhadap tanggapan iklan. Selanjutnya, hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Nah, ini hasilnya juga berada di semakin ke kanan. Maka karena dia semakin ke kanan, arsiran yang benar ini maka semakin gede. Jika semakin gede, hasilnya itu signifikan.
Kesimpulannya juga ternyata benar ukuran iklan berpengaruh positif signifikan terhadap tanggapan iklan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif oplas surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Nah, ini juga benar. Semakin besar arsiran kebenarannya dan kesalahannya semakin dikit, maka hasilnya itu adalah signifikan. Kesimpulannya, ternyata benar. Oplas surat kabar berpengaruh positif signifikan terhadap tanggapan iklan. Nah, ini adalah hasil summary ujinya. Bisa kita lihat, ini adalah unstandardized, standardized, tab hitung, tab tabel signifikan. Kita lihat hasil ANOVA dan R kuadratnya. Nah, ini hasilnya signifikan. Ternyata benar, 97,36%nya ternyata benar. Ukuran iklan dan oplas surat kabar berpengaruh terhadap tanggapan iklan. Dan 2,64%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ini model penelitiannya. Y ini Y ini adalah variabel ininya, unstandardized-nya. Ini yang ada di angka di panahnya, ini adalah standardized. Dapat dari nih. Unstandardized, ini hasil standardized berada di panah. Nah, panahnya. Kalau panahnya merah seperti ini, kalau panah merahnya seperti ini, berarti dia tidak signifikan. Jika panahnya lurus seperti ini, maka dia signifikan. Jika dia tidak ada putus-putus, maka dia signifikan. Asumsi regresi linear. Ada 4 uji. Yang pertama yaitu uji normalitas data, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji heterokedastisitas. Uji normalitas tujuannya yaitu untuk menguji normalitas dari variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Cara ujinya ada 2. Analisis grafik scatter plot, dan yang kedua Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, uji autokorelasi. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah terdapat korelasi dari variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan periode T kurang 1 atau sebelumnya dalam model regresi. Cara ujinya yaitu yang pertama, Durbin-Watson test, dan yang kedua yaitu run test. Selanjutnya, uji selanjutnya data. Ada 3 data, yaitu yang pertama cross section. Cross section ini adalah data di mana membandingkan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Sedangkan time series adalah kita membandingkan data kita dari tahun ini ke tahun sebelumnya maupun sebaliknya.
Dan pollet data ini adalah gabungan dari keduanya. Kriteria Durbin-Watson test yang sering digunakan yaitu yang ini. Tidak ada autokorelasi positif dan negatif. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Tujuannya untuk menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Cara ujinya, metrik korelasi tidak boleh besar dari 0,90. Dan yang kedua, variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Tujuannya yaitu untuk menguji ketidaksamaan varians dari variabel pengganggu atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Cara ujinya, yang pertama ada analisis grafik atau scatter plot. Yang kedua, uji PAR. Dan yang ketiga, uji Gleiser. Dan kita masuk pada langkah-langkah regresi dengan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita harus masukkan data kita dulu, di mana data yang sudah kita buat, yang ini kita pindahkan ke data view di SPSS. Data view di SPSS. Copy paste. Dan kita klik analis, selanjutnya regression, dan selanjutnya linear. Yang pertama, kita masukkan dependennya tanggapan, independennya ukuran iklan, dan oplah surat kabar. Selanjutnya kita pilih statistik. Statistik kita centang. Setelah itu continue. Setelah itu kita masuk pada plot. Plot, di mana Y kita masukkan spreadsheet, dan X adalah jepret. Ini kita checklist, lalu kita continue. Selanjutnya save. Save kita checklist yang ini, lalu kita continue. Selanjutnya kita akan menguji Gleiser. Kita masukkan absolute, lalu gini, oke. Selanjutnya uji part. Uji partnya kita pakai learn, lalu pangkat 2. Oke. Lalu ada uji KS, di mana kita pilih analis, non-parametric test, legacy dialog, 1 sampel KS. Kita masukkan tanggapan, lalu oke. Yang selanjutnya, langkah regresi run test. Kita klik analisis, non-parametric test, legacy dialog, runs. Lalu kita pilih unstandardized. Dan oke. Selanjutnya ada uji Gleiser. Uji Gleiser. Kita masukkan dependennya absolute ratio, independennya ukuran iklan, oplah surat kabar. Oke. Selanjutnya ada uji partnya lagi, yaitu learn ratio-nya, independen, ukuran iklan, oplah surat kabar. Lalu oke. Ini adalah langkah-langkahnya. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu setelah input data, kita dapat hasilnya. Hasil regresi dengan SPSS uji normalitas.
Nah, ini hasilnya. Ini adalah garis diagonal, yaitu menunjukkan nilai rata-rata. Artinya, titik-titik data ini harus berada di dekat garis-garis diagonal ini. Semakin dekat titik-titik dengan garis diagonal ini, maka datanya semakin normal. Begitupun sebaliknya. Semakin jauh titik-titiknya, maka hasilnya semakin tidak normal. Selanjutnya, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini hasilnya kita lihat di asim signifikannya. Kalau asim signifikannya ini lebih dari 0,05, maka hasilnya normal. Jika kurang 0 dari 0,05, maka hasilnya itu tidak signifikan atau tidak normal. Dikarenakan ini hasilnya jauh lebih besar dari 0,05, maka hasilnya itu normal atau signifikan. Selanjutnya, uji autokorelasi. Ini model sebenarnya hasilnya ini. Nah, ini hasilnya 2151. Selanjutnya, K. K ini adalah variabel independen. Variabel independen kita tadi di data ada 2, yaitu ukuran iklan dan oplah surat kabar. Di data yang tadi, datanya ada 6. Dan ternyata di Excel datanya tidak ada yang 6. Apakah boleh pakai yang 7? Boleh sih boleh, tapi hasilnya sedikit tidak sure gitu ya. Bisa juga kita pakai autokorelasi yang kedua, yaitu ini. Pakai Kolmogorov-Smirnov test. Sama dengan kita lihat hasilnya di asim signifikan. Nah, ini hasilnya lebih dari 0,5. Maka hasilnya ini adalah signifikan atau normal. Selanjutnya, nah ini hasilnya normal. Selanjutnya, uji korelasi model Sumari, multikolonialitas. Nah, uji multikolonialitas antara ukuran iklan dan oplah surat kabar hasilnya yaitu 0,741. Hasilnya ini masih di bawah 0,9. Maka tidak ada gejala. Hasilnya yaitu tidak terdapat multikolonialitas. Selanjutnya, hasil dari uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita lihat dulu scatter plotnya. Kriterianya begini. Titik-titik yang berada di grafik ini harus menyebar, tidak boleh membentuk satu gambar atau satu pola. Kalau membentuk satu pola atau satu gambar, dia terdapat heteroskedastisitas. Nah, ini tidak membentuk pola atau gambar, maka dia tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika bingung, kita bisa memakai uji yang ini, uji Gleiser.
Heteroskedastisitas uji Gleiser kalau tidak menggunakan uji koefisien, kita lihat signifikannya. Jika di atas 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, ini hasil yang pakai Lens. Nah, selanjutnya ini hasil summary hasil uji asumsi. Di mana Kolmogorov, Smirnov ini ujinya, ini signifikannya bisa dikatakan hasil datanya normal. Ini menggunakan autokorelasi, Durbin-Watsonnya ada korelasi. Kalau kita menggunakan rantes, hasilnya lebih dari 0,5. Maka tidak ada autokorelasinya. Selanjutnya, uji multikolinearitas atau VIF, yaitu hasilnya tidak lebih dari 10, maka tidak ada multikolinearitasnya. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, uji Gleiser. Ini hasilnya lebih dari 0,05. Maka tidak ada heteroskedastisitas. Kalau kita menggunakan uji part, juga hasilnya lebih dari 0,05. Juga tidak ada heteroskedastisitas. Itulah hasilnya, lebih kurang. Sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, Bapak. Selamat siang, pagi, dan malam.